Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A Rekayasa Perangkat Lunak yang diampuh oleh Ibu Nisa Miftahul Rohmah Eskom MSI. Di video ini kami akan membahas materi pada bab 4, memahami kebutuhan rekayasa perangkat lunak mulai dari bagian 4.4 mengembangkan use case sampai dengan 4.8 metode pengumpulan data. Nah, langsung saja kami akan membahas materi tersebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Al-Ghazali dari kelompok 5 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di slide pertama, kita akan menyebutkan produk kerja pengenalan lanjutan. Yang pertama, pernyataan tentang kebutuhan sistem dan kelayakan. Yang kedua, pernyataan lengkap tentang lingkup sistem dan produk. Yang ketiga, daftar para pelanggan, pengguna, orang-orang yang berkepentingan yang berpartisipasi dalam pengenalan lanjut untuk mendapatkan kebutuhan sistem. Yang keempat, deskripsi yang berkaitan dengan lingkungan teknis yang dimiliki sistem. 5. Daftar kebutuhan dan batasan yang dapat diterapkan pada masing-masing kebutuhan. Yang keenam, skenario pengguna yang menyediakan wawasan-wawasan yang berkaitan dengan penggunaan sistem atau produk saat produk dieksekusi di bawah berbagai kondisi operasi yang berbeda. Dan yang ketujuh, yang terakhir, semua prototipe yang dikembangkan untuk dapat mendefinisikan kebutuhan sistem dengan cara yang lebih baik. Di slide kedua, kita akan menjelaskan mengembangkan use case. Use case pada dasarnya memperlihatkan sistem atau perangkat lunak dari sudut pandang pada pengguna akhir. Use case selalu didefinisikan dari sudut pandang aktor yang berinteraksi dengan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Sebuah aktor pada dasarnya merupakan peran yang orang-orang saat mereka berinteraksi dengan perangkat lunak. Langkah pertama yang harus dilakukan saat hendak menuliskan sebuah use case adalah mendefinisikan sejumlah aktor yang terlibat dalam cerita. Aktor merupakan sejumlah orang yang berbeda yang menggunakan produk dalam konteks fungsi-fungsi dan perilaku-perilaku yang harus dideskripsikan. Perlu dicatat, aktor dan pengguna adalah sesuatu yang berbeda saat pengguna yang bersangkutan menggunakan perangkat lunak, sementara sebuah aktor mempresentasikan sebuah kelas eksternal yang memainkan suatu peran dalam konteks yang kasus pengguna. Saat aktor teridentifikasi dengan baik, use case dapat dikembangkan. Pada kebanyakan kasus use case dielaborasikan lebih lanjut sehingga pengembangan mendapatkan lebih banyak rincian tentang interaksi-interaksi yang mungkin terjadi antara aktor dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Di slide yang ketiga, saya akan membacakan contoh deskripsi use case. Yang pertama, use case name, yaitu pengelolaan peneliti di LPPM. Yang kedua, aktor prime, yaitu peneliti. Yang ketiga, sasaran dalam konteks, yaitu untuk melakukan penyimpanan dokumentasi penelitian sehingga dokumentasi penelitian dapat dipublish pada portal Search Community. Yang keempat, prakondisi, yaitu aktor telah diberikan akses berupa akun untuk login memasuki portal. Yang kelima, itu pemicu. Peneliti memutuskan untuk menambahkan dokumentasi penelitian. Dan yang keenam, skenario. Skenario di sini memiliki 7 bagian. Yang pertama, peneliti membuka link dashboard. Kedua, peneliti memasuki user dan password. Dan yang ketiga, peneliti memiliki tombol OK. Yang keempat, peneliti memiliki menu Add Search. Yang kelima, peneliti mengisi data search. Yang keenam, peneliti mengupload dokumentasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, peneliti memiliki tombol save. Di bagian pengecualian,
ada 3 bagian. Yang pertama, link dashboard tidak dapat membuka dashboard. Peneliti memeriksa koneksi internet, kemudian peneliti harus mengkoneksikan komputer ke internet. Yang kedua, kata sandi tidak benar. Peneliti memasukkan ulang password. Dan yang ketiga, kata sandi tidak dikenali. Sistem memberikan tanggapan dengan memberikan peringatan. Di bagian ke-8 yaitu permasalahan yang terbuka. Yang pertama, adakah cara meneliti menambah dokumentasi riset dalam bentuk demo video atau bentuk lain? Kedua, haruskah sistem menampilkan pesan-pesan teks tambahan untuk validasi penyimpanan data atau validasi akses masuk sistem? Ketiga, apakah sistem dapat mendeteksi bahwa data research sudah ada sehingga tidak ada duplikasi data? Ketiga, apakah sistem tidak memberikan wadah media untuk komunikasi antar peneliti? Dan yang terakhir yang kelima, apakah sistem dapat memberikan fasilitas pemberian komentar pada dokumentasi riset pada riset yang telah dipublis? Di slide berikutnya kita bisa melihat gambar use case awal pengelolaan penelitian LPPM perguruan tinggi. Di gambar tersebut adalah diagram use case. Dan berikutnya, mengembangkan model kebutuhan. Mengembangkan model kebutuhan yaitu sasaran model analisis sesungguhnya adalah untuk memberikan deskripsi dari ranah informasional, fungsional, dan perilaku yang dibutuhkan untuk sistem-sistem yang berbasis komputer. Model analisis merupakan gambaran kebutuhan-kebutuhan pada suatu waktu tertentu. Saat model kebutuhan berkembang, beberapa elemen akan menjadi relatif stabil, menyediakan dasar yang kokoh untuk pekerjaan perencanaan yang akan mengikuti tahap analisis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Adrian. Saya perwakilan dari kelompok 5. Baik, saya akan menjelaskan sedikit di sini materi tentang kelompok 5, bagian 4.5, mengembangkan model kebutuhan. Sasaran model analisis sesungguhnya adalah untuk memberikan deskripsi dari ranah informasional, fungsional, dan perilaku yang dibutuhkan untuk sistem-sistem yang berbasis komputer. Model analisis merupakan gambaran kebutuhan-kebutuhan pada suatu waktu tertentu. Saat model kebutuhan berkembang, beberapa elemen akan menjadi relatif stabil. Menyediakan dasar yang kokoh untuk pekerjaan perancangan yang akan mengikuti tahap analisis ini. Jadi ketika kita membuat sebuah rekayasa perangkat lunak berbasis komputer, kita harus merancang dulu kira-kira bagaimana model kebutuhan yang dibutuhkan oleh user. Apalagi sekarang banyak sekali para pengguna menginginkan bagaimana aplikasi yang ia miliki itu mudah digunakan atau biasa disebut user friendly. Namun demikian, elemen-elemen lainnya dari model analisis mungkin akan terus mengalami perubahan, di mana hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berkepentingan tidak secara paripurna memahami kebutuhan-kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Jadi setiap masa ke masa itu sistem berubah-ubah, semakin terupdate dan terus terupdate. Jadi kita harus terus melihat perkembangan zaman, bagaimana kira-kira user menginginkan sistemnya. Nah, lanjut bagian 1, elemen-elemen berbasis skenario. Perangkat lunak dideskripsikan
perangkat lunak didistribusikan dari sudut pandang pengguna menggunakan pendekatan berbasis skenario. Perangkat lunak contohnya, langsung saja contohnya ya. Contohnya adalah use case yang bersifat dasar dan diagram use case tersebut akan dikembangkan menjadi use case berbasis pola yang lebih mudah dikolaborasikan. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah perancangan rekayasa perangkat lunak, kita harus tahu dulu apa sih elemen-elemen dari mengembangkan model kebutuhan. Contohnya elemen-elemen berbasis skenario ini. Nah, yang kedua elemen berbasis kelas. Masing-masing skenario penggunaan pada dasarnya mengimplikasikan sejumlah objek yang dapat dimanipulasi oleh perangkat lunak saat sebuah aktor melakukan interaksi dengannya. Objek-objek ini kemudian dapat dikelompokkan ke dalam kelas-kelas, yaitu sebuah kumpulan dari sesuatu yang memiliki atribut-atribut yang serupa dan memiliki perilaku yang umum sifatnya. Nah, jadi elemen yang kedua ini elemen berbasis kelas. Jadi ketika membuat sebuah rekayasa perangkat lunak atau sebuah aplikasi, kita harus tahu dulu memilah-milah dari satu ke yang lainnya, mengumpulkan atribut-atribut yang serupa dan memiliki perilaku yang bersifat umum gitu. Jadi ketika dikelompokkan atribut A dan atribut B, jadi tempatnya itu berpisah-pisah. Atribut A memiliki fungsi yang berbeda dan atribut B memiliki fungsi yang berbeda juga. Nah, di sini ada sebuah gambar atau bagan, yaitu diagram aktivitas untuk pengelolaan penelitian pada LPPM perguruan tinggi. Nah, dapat kita lihat di sini ini sebuah rancangan ketika kita ingin membuat sebuah perangkat lunak atau aplikasi, kita terlebih dahulu membuat rancangannya bagaimana. Nah, di sini ada sebuah alur di mana ini peneliti memilih menu login. Ketika masuk aplikasi memilih menu login, setelah itu user memasukkan password. Nah, ketika user memasukkan password dan jawabannya tidak, itu muncul notifikasi kembali lagi ke masukkan password. Nah, apabila jawabannya iya, langsung menuju ke halaman dashboard penelitian. Setelah menuju dashboard peneliti, setelah itu melakukan pengelolaan hasil penelitian. Ketika data-data semua telah dimasukkan di pengelolaan hasil penelitian, nah, user bisa langsung menuju ke memilih menu Add Research. Setelah itu mengisi data research. Setelah mengisi data, mengupload datanya. Setelah mengupload data, memilih menu save. Nah, kembali lagi ke melakukan penelitian. Nah, terus berputar-putar di sini. Alurnya seperti begitu. Dan apabila melakukan penelitian dan apabila telah melakukan pengelolaan hasil penelitian, lanjut lagi ke menu peneliti, membuka dashboard research community. Nah, ini di sini data-datanya yang telah tersimpan tadi itu akan tersimpan di sini. Nah, tadi ini memilih menu, mengisi data, mengupload data dan menyimpan data akan tersimpan di sebelah sini, research community. Nah, di sini. Nah, setelah sini sudah ujung dari rancangannya. Nah, ketika sudah sampai sini ada menu lagi. Nah, kembali ke menu utama, peneliti memilih menu login dan terus begitu berputar. Nah, itu tadi gambar 4.3 diagram aktivitas
untuk pengelolaan penelitian pada LPPM perguruan tinggi. Lanjut, bagian 3, elemen-elemen perilaku. Nah, elemen-elemen perilaku di sini, perilaku suatu sistem berbasis komputer bisa saja memiliki imbas tertentu pada rancangan tertentu yang dipilih dan mungkin juga memiliki imbas tertentu pada pendekatan implementasi yang akan diterapkan. Diagram state UML adalah suatu metode yang memperlihatkan perilaku sistem dengan memperhatikan state-nya. Sebuah state pada dasarnya merupakan setiap modus perilaku yang dapat diobservasi secara eksternal. Nah, jadi di sini fungsi dari diagram UML merincikan lagi state-nya atau langkah-langkahnya untuk merancang sebuah rekayasa perangkat lunak. Diagram state memperlihatkan tindakan-tindakan tertentu yang diambil sebagai akibat terjadinya suatu event tertentu. Diagram state mempresentasikan perilaku sistem secara keseluruhan. Jadi runtutan awal terjadinya sebuah proses itu dimulai dari awal sampai mulai dari input, proses dan output itu bisa digambarkan melalui diagram state UML karena dia itu di situ lebih rinci sekali. Lanjut, bagian 4, elemen-elemen berorientasi aliran. Nah, elemen-elemen berorientasi aliran, informasi-informasi akan ditransformasikan dalam bentuk aliran di dalam sistem berbasis komputer. Sistem menerima masukan-masukan dalam berbagai bentuk, menerapkan fungsi-fungsi untuk melakukan transformasi terhadap masukan-masukan itu, dan menghasilkan keluaran-keluaran dalam bentuk beragam. Nah, sini sudah jelas sekali bagian 4, elemen berorientasi aliran. Mulai dari prosesnya bagaimana, inputnya bagaimana, dan outputnya bagaimana. Nah, informasi akan ditransformasikan dalam bentuk aliran di dalam sistem berbasis komputer. Nah, datanya dimasukkan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai model, terus sistem memproses, menerapkan fungsi-fungsi untuk melakukan transformasi. Kira-kira ketika data A dimasukkan, keluarannya bagaimana, ketika data B dimasukkan, keluarannya bagaimana, karena setiap data-data yang dimasukkan itu berbeda-beda. Jadi tidak hanya satu data saja, jadi banyak data dan hasilnya pun beragam. Nah, bagian selanjutnya pola-pola analisis. Pola-pola analisis di sini menghadirkan solusi-solusi dalam ranah aplikasi yang dapat digunakan ulang saat melakukan pemodelan untuk banyak aplikasi. Nah, analisis di sini adalah bentuk terbesar dari rekayasa perangkat lunak. Ketika kita melakukan sebuah pemodelan, kita harus menganalisis satu-satu data apa saja yang akan kita ambil. Kira-kira kalau data ini kita masukkan, kira-kira cocok tidak dengan data-data yang lainnya. Jadi perlu dilakukan analisis terbesar untuk mencari solusi-solusi agar sebuah aplikasi itu user friendly, bisa digunakan oleh semua orang. Jadi aplikasinya itu sangat mudah digunakan. Pola-pola analisis ini menghadirkan solusi-solusi dalam ranah aplikasi. Ya, setiap orang yang telah menyelesaikan rekayasa kebutuhan untuk beberapa proyek perangkat lunak seringkali memperhatikan beberapa masalah yang terjadi berulang kali pada semua proyeknya yang memiliki ranah aplikasi yang bersifat spesifik. Jadi terus dimonitoring hasil-hasil aplikasi yang telah jadi, kira-kira bagaimana, apakah sudah bisa digunakan atau tidak dalam pola-pola analisis ini. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau ya, dapat saya bawakan dari kelompok 5, perwakilan dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulmiati. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi yang ada pada bagian 4.6, cara menegosiasikan kebutuhan-kebutuhan. Nah, dalam konteks rekayasa kebutuhan yang ideal, pengenalan permasalahan lebih lanjut dan kolaborasi sering sekali dapat digunakan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan pelanggan secara cukup rinci sehingga tim perangkat lunak langsung dapat bekerja ke tahap-tahap selanjutnya dalam aktivitas rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini juga Boyham sudah mendefinisikan bahwa sejumlah aktivitas negosiasi pada saat awal masing-masing iterasi proses perangkat lunak. Alih-alih merupakan aktivitas komunikasi pelanggan tunggal. Di sini juga ada beberapa aktivitas yang dilakukan dalam negosiasi kebutuhan. Yang pertama, melakukan identifikasi para stakeholder kunci untuk sistem atau subsistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, menentukan kondisi menang yang akan didapatkan oleh mereka yang berkepentingan. Selanjutnya, menegosiasikan kondisi menang orang-orang yang berkepentingan untuk berusaha merekonsiliasikannya ke dalam sejumlah kondisi yang menang untuk semua orang yang terlibat dalam negosiasi. Selanjutnya, cara memvalidasi kebutuhan-kebutuhan. Nah, saat masing-masing elemen dari model kebutuhan dibuat, elemen-elemen itu harus diperiksa konsistennya, harus diperiksa untuk mengetahui adanya pengabaian-pengabaian serta ambiguitas. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dilakukan tinjauan oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, di sini ada beberapa tinjauan model kebutuhan yang seharusnya dapat dijawab. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya dapat dijawab dalam melakukan suatu tinjauan. Yang pertama, apakah masing-masing kebutuhan dengan sasaran untuk produk secara keseluruhan? Yang kedua, apakah semua kebutuhan telah dispesifikasi pada perangkat abstraksi yang semestinya? Yaitu, apakah kebutuhan-kebutuhan tersebut menyediakan perangkat rincian teknis yang tidak sesuai untuk diakomodasikan pada tahap ini. Selanjutnya, apakah kebutuhan memang diperlukan atau kebutuhan itu sesungguhnya hanya memperlihatkan fitur-fitur tambahan yang mungkin tidak terlalu penting dalam sasaran sistem ini. Selanjutnya, apakah masing-masing kebutuhan menyatu dan tidak ambigu? Selanjutnya, apakah masing-masing kebutuhan tersebut memiliki pengusul, yaitu apakah masing-masing sumber kebutuhan itu tercatat? Selanjutnya, apakah ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya? Selanjutnya, apakah masing-masing kebutuhan dapat dicapai dalam konteks lingkungan teknik yang akan digunakan oleh sistem atau produk yang akan dikembangkan? Selanjutnya, apakah masing-masing kebutuhan dapat diuji setelah masing-masing kebutuhan itu diimplementasikan, atau apakah model-model kebutuhan merefleksikan informasi fungsi dan perilaku sistem yang akan dikembangkan dengan cara yang sesuai? Selanjutnya, apakah model-model kebutuhan telah dipartisi sedemikian rupa sehingga dapat secara progresif memberi informasi yang rinci tentang sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan? Selanjutnya, apakah pola-pola kebutuhan telah digunakan untuk menyederhanakan model-model kebutuhan?
Apakah semua pola divalidasi secara semestinya, dan apakah semua pola konsisten dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya metode pengumpulan data. Nah, di sini ada beberapa metode pengumpulan data. Salah satunya adalah interview. Interview dalam pengumpulan data atau informasi adalah percakapan terarah dengan tujuan khusus menggunakan format tanya jawab. Jadi interview juga merupakan usaha dalam mengeksplorasi kunci masalah interaksi antara manusia dengan komputer. Kegunaan sistem sebagai menyenangkan sistem dan bagaimana sistem tersebut berguna dalam mendukung tugas individu. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah dalam mempersiapkan interview. Yang pertama, pahami latar belakang organisasi, pahami latar belakang orang yang akan diwawancarai dan organisasinya, dan tujuan analisis dapat menyusun kosakata yang sesuai dan memaksimalkan waktu dalam wawancara. Yang kedua, tetapkan tujuan wawancara. Nah, pada tahap ini agar wawancara kita tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan, informasi yang kita dapatkan nantinya tidak melenceng dari apa yang seharusnya kita butuhkan. Kita harus menentukan tujuan wawancara. Nah, untuk tujuan wawancara harus ditentukan semaksimal mungkin agar pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan nantinya dan informasi yang kita dapatkan pula dari si narasumber tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, putuskan siapa yang akan diwawancarai. Nah, sebelum wawancarai, kita harus memutuskan siapa orang yang tepat untuk diwawancarai dalam hal untuk mengetahui, untuk memberikan informasi yang kita cari. Nah, setelah kita memutuskan siapa yang akan diwawancarai, selanjutnya siapkan orang yang akan diwawancarai. Nah, setelah kita putuskan, kita harus menyiapkan orang yang diwawancarai. Kita harus mempersiapkan apakah orang tersebut bersedia untuk diwawancarai dan kapan waktu yang sesuai, kapan waktu yang bisa diberikan untuk kita agar bisa mewawancarai dia atau narasumber tersebut. Selanjutnya, tentukan jenis dan struktur pertanyaan. Nah, setelah semuanya siap, kita harus menentukan struktur pertanyaan, jenis pertanyaan. Nah, jenis pertanyaan yang kita ajukan ini seharusnya sesuai dengan informasi apa yang kita harapkan. Menyediakan pertanyaan itu jangan melenceng dari pembahasan yang seharusnya. Nah, agar menghindari ketidaknyamanan dalam melakukan wawancara, kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lingkup informasi yang kita cari, yang kita butuhkan. Selanjutnya, joint application design. Nah, joint application design ini merupakan teknik yang memungkinkan pengembang, manajemen, dan kelompok pelanggan bekerja sama untuk membangun suatu produk. Pendekatan ini dapat memberikan manfaat, yaitu menyingkat waktu, meningkatkan mutu hasil informasi, dan menciptakan identifikasi lebih banyak pengguna dengan sistem informasi sebagai hasil proses-proses yang partisipasi. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang memungkinkan penggunaan joint application design. Yang pertama, kelompok pengguna menginginkan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, budaya organisasi yang mendukung perilaku penyelesaian masalah secara bersama-sama antar pegawai dari level yang berbeda. Selanjutnya,
Penganalisis memprediksi bahwa jumlah ide-ide yang dapat dihasilkan melalui wawancara empat mata tidak sebanyak ide yang dihasilkan dari perluasan pengamatan kelompok. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Joint Application Design. Yang pertama, kelebihan. Di sini ada 3 kelebihan. Yang pertama, menghemat waktu wawancara tradisional empat mata. Yang kedua, memungkinkan perkembangan yang cepat. Yang ketiga, mengembangkan desain yang lebih kreatif. Sedangkan kekurangannya juga di sini ada 3. Yang pertama, membutuhkan komitmen waktu. Yang kedua, jika persiapan setiap sesi Joint Application Design tidak cukup memadai atau bila laporan tidak lanjut serta dokumentasi untuk spesifikasi tertentu tidak lengkap, memuat desain menjadi kurang memuaskan. Yang ketiga, keahlian organisasi dan budaya yang diperlukan tidak cukup untuk dapat dikembangkan sehingga memungkinkan upaya bersama yang lebih produktif dalam menyusun Joint Application Design. Menggunakan kuesioner. Dalam penggunaan kuesioner, teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis sistem untuk mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari beberapa orang kunci dalam organisasi yang memungkinkan dipengaruhi oleh sistem saat ini dan yang diusulkan. Nah, sikap di sini maksudnya adalah apa yang orang-orang dalam organisasi tersebut inginkan. Dalam hal ini sistem baru. Jadi sistem apakah yang kemungkinan diinginkan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup organisasi tersebut. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan adalah apa yang orang tersebut atau orang yang berada dalam lingkup organisasi tersebut yang anggap benar. Sedangkan perilaku adalah apa yang anggota organisasi tersebut lakukan. Dan yang terakhir, karakteristik adalah sifat orang atau benda. Nah, sifat seperti apa sifat orang atau perilaku orang yang berada di lingkup organisasi tersebut. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.